Apa kabar? Senang sekali saya Resno Arif dan Bung Rocky Gerung masih terus bisa menjumpai Anda semua ini. Bung Rocky, saya ngajak Anda untuk sekedar sejenak merenungkanlah ini. Pas semacam saya nggak tahu nih apakah keluh kesah, penyesalan atau apa dari Pak Luhut ini yang menyampaikan bahwa harusnya bangsa Indonesia itu bersyukur gitu loh memiliki presiden seperti Pak Jokowi. Ini menarik saya kira untuk kita diskusikan karena menurut Pak Luhut ini jadi bahwa Pak Jokowi ini adalah sosok yang punya peran vital dalam memelihara keseimbangan dunia saat ini. Ini dahsyat banget kan ya pernyataan dari Pak Luhut ini. Salah satunya contohnya adalah peranannya sebagai penyelenggara KTT G20. Saya kira ini perlu kita jelaskan soal ini kepada publik ya. Kemudian menurut Luhut banyak orang yang suka melecehkan Pak Jokowi karena dia berlatar belakang dari wali kota, gubernur terus menjadi presiden. Namun dia menjelaskan bahwa dia sebagai orang yang punya latar belakang dengan belakang militer dan banyak bertemu dengan pemimpin itu memiliki karakter beragam kata dia. Dari semua pemimpin yang jadi atasan saya lihat Pak Jokowi ini nggak ada pemimpin lain yang satu kesederhanaan dan dua keberanian, gitu kata dia. Ini punya keberanian untuk mengambil keputusan-keputusan penting yang banyak orang tidak tahu. Ini kata Pak Luhut ya. Mari kita diskusikan apa yang disampaikan oleh Pak Luhut ini. Ya, saya bisa merasakan kegundahan hati Pak Luhut. Karena beliau sebagai penasehat utama Jokowi gagal membujuk publik untuk percaya pada presiden, kan itu intinya itu. Dan kalau Pak Luhut bilang ya kasih kesempatan presiden untuk diapresiasi, ya boleh. Tapi apresiasi itu mesti datang dari nurani jujur rakyat Indonesia. Nggak bisa apresiasi itu didasarkan pada big data, kan itu konyolnya Pak Luhut kan. Jadi semua orang menganggap bahwa kalau kita bikin perbandingan misalnya, apa sebetulnya yang bisa diberikan pada Pak Jokowi? Tentu orang masih bersiap untuk menghormati beliau kalau beliau sungguh-sungguh menyadari kedudukan dia sebagai kepala negara yang melindungi masyarakat dengan konstitusi. Jadi justru di situ kontemplasi Pak Luhut itu berbeda dengan kontemplasi publik atau masyarakat sipil umumnya yang menganggap bahwa Pak Jokowi sebetulnya masih bisa dapat legasi kalau dia secara kuat datang dari hatinya mengatakan saya tidak ingin dielulukan sebagai pemimpin yang seolah-olah harus memperpanjang kekuasaan kan itu yang nggak terjadi sebetulnya. Jadi keliru sekali Pak Luhut kalau meminta penghargaan dari orang yang atau dari rakyat atau apalagi dari emak-emak yang lagi antri minyak goreng, nggak mungkin. Juga begitu juga kalau Pak Luhut minta supaya kita mengapresiasi demokrasi di era Pak Jokowi, itu juga nggak mungkin karena barusan diperlihatkan dukungan terhadap Pak Luhut itu akhirnya dimobilisasi bukan karena partisipasi. Kan dalam teori politik kita bedakan antara partisipasi dan mobilisasi. Kalau orang ingin mendukung Pak Luhut maka dia berpartisipasi di dalam upaya untuk ia dari dalam hatinya mengatakan oke, Pak Jokowi layak untuk memperoleh penghargaan dan bahkan memperpanjang jabatannya. Kalau itu datang dari nurani yang disebut habits of the heart. Gitu. Tapi ini diminta untuk memberi penghargaan melalui mobilisasi. Jadi nggak ada sebetulnya kejujuran penghargaan kalau dia hasil mobilisasi. Memobilisasi kepala desa itu menunjukkan bahwa Pak Luhut ingin agar supaya pujian itu dikuantifikasi. Padahal pujian yang paling jujur itu datang dari hati yang tidak perlu diatur-atur kan. Masa pujian mesti pakai headline, penggeras suara yang disebut kebulatan tekad, itu bukan pujian, tapi itu orang tahu itu adalah orkestrasi yang bahkan direncanakan. Saya lagi ada di Sembalun, desa di kaki Gunung Rinjani itu yang jadi tempat orang merasakan keindahan dan keteduhan karena Sembalun itu ada di kaki Gunung Rinjani dan dikelilingi oleh gunung-gunung dengan suhu yang sangat sejuk. Barusan saya ketemu orang desa dia bilang begini ke saya, Pak Rocky, kita mendengar apa yang terjadi di Jakarta dan kita mau beritahu Pak Rocky bahwa jadi dia dengan hati yang tulus dia bilang bahwa kami penduduk, kutipan kalimatnya saya ingat betul barusan saya bertemu, kami penduduk desa, ketulusan kami
jangan dicemari oleh kebohongan istana. Bayangkan itu. Itu ditemukan oleh penulis. Saya tanya, kenapa Anda bicara begitu? Setiap hari kami nonton Mata Najwa, nonton FNN, dan nonton ILC. Jadi sumber informasi rakyat desa itu adalah Mata Najwa, FNN, dan ILC. Jadi artinya mereka mengerti bahwa keadaan kita memang buruk. Jadi bahkan dia bikin kalimat itu, saya tertegun melihat bagaimana kecerdasan orang desa menemukan kalimat itu. Janganlah keluguan penduduk desa itu dicemari oleh kebohongan istana. Kita nggak pernah ajarin itu. Tapi dia menyerap keadaan bangsa ini dan memunculkan isu itu, memunculkan kalimat itu. Nah, itu yang kontras dengan keinginan Pak Luhut untuk memobilisasi. Masyarakat desa mengapresiasi Pak Jokowi. Kalau tidak ada mobilisasi, justru dengan mobilisasi kepala desa itu, banyak orang penduduk di desa menganggap bahwa ini bukan wakil suara kami. Nah, itu sebetulnya yang ingin saya ucapkan kepada pemerintah, supaya hentikanlah mobilisasi. Karena itu bukan pujian yang otentik sebetulnya. Itu intinya, Hersu. Ya, Bung Rocky. Jadi artinya sebenarnya statement ini kita bisa simpulkan ini kondisi psikologis Pak Luhut gitu yang rupanya setelah mengusahakan berbagai cara untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi itu mentok sana sini, terutama di partai politik itu. Dan kelihatannya kalau kita lihat kemarin lusa itu ya, ketika memobilisasi para kepala desa itu ada keraguan juga kan ya. Karena semula sebenarnya sudah disiapkan untuk deklarasi 3 periode, tapi ternyata kemudian dilarang. Dan orang kemudian bertanya-tanya, loh kok Pak Luhut yang melarang ya gitu. Oh ternyata Pak Luhut ini ketua Dewan Pembina dari Abdesi itu. Nah, orang juga bertanya lagi, kenapa Pak Luhut ketua Dewan Pembinanya ya, kok bukan Mendagri atau Menteri Desa Abdul Halim gitu. Ini satu itu. Jadi ini adalah kondisi psikologis Pak Luhut. Tapi mari kita dengan jujur, dengan fair gitu memberikan penilaian apakah betul memang Pak Luhut itu, Pak Jokowi itu sehebat yang disampaikan oleh Pak Luhut, karena tadi beliau menyatakan bahwa menjadi keseimbangan internasional, gitu, keseimbangan global. Salah satu buktinya adalah menjadi ketua KTT G20 gitu. Oke, coba kita analisis satu-satu tuh. Bahan yang disediakan Pak Luhut untuk membujuk rakyat memuji Pak Jokowi juga itu keliru. Karena Presiden Jokowi, siapapun presiden hari ini, dia akan dapat giliran untuk memimpin G20. Karena ini bukan karena Presiden Jokowi yang berprestasi, ini karena giliran memang di dalam abjad Indonesia adalah udah pasti dapat giliran tuh. Jadi kayak ini juga arisan dong ya, jadi seolah kayak emak giliran arisan aja lah gitu ya. Betul, ini nggak dipilih, Pak Jokowi tidak dipilih sebagai pemimpin, memang gilirannya, karena G20 memang mesti bergilir di 20 negara yang PDB-nya paling tinggi, itu harus digilir kan, 20 negara tertinggi. Dan orang lupa bahwa seolah-olah Indonesia hebat karena masuk 20. Enggak, karena penduduknya banyak, maka PDB-nya banyak, maka dipilih masuk negara-negara dengan PDB tinggi, itu pendapatan negara yang tinggi. Tapi kalau dibagi, itu Indonesia tetap negara miskin sebetulnya tuh. Jadi skala ekonominya bukan ukuran untuk memuji Pak Jokowi. Jadi seolah-olah kalau G20 maka hebat. Enggak, lebih hebat Singapura dari kita. Karena pendapatan per kapitanya tinggi. Negara-negara kecil, Finlandia, Skandinavia itu nggak bisa masuk G20. Padahal per kapitanya tinggi. Karena ini ukuran ekonomi. Jadi Pak Luhut juga jangan bohongi lah rakyat bahwa seolah-olah G20 itu hebat betul. Enggak, itu biasa aja tuh. Yang kedua, kalau kita bandingkan misalnya prestasi Pak Jokowi, orang kita ingin bertanya apa prestasinya. Dibandingkan Bung Karno mengeratkan bangsa ini dengan ide persatuan nasional tuh. Tetapi Pak Jokowi justru memecah belah bangsa ini, bangsa ini nggak bersatu, itu faktanya tuh. Kalau profil internasional, ya pemerintahan Pak SBY terkenal sebagai orang yang presiden yang mampu untuk tampil di forum internasional. Demikian juga Gus Dur, demikian juga Bung Karno, apalagi Pak Harto. Pak Jokowi nggak tampil di internasional. Bahkan di ASEAN, profil politik kita tuh drop. Nggak ada orang yang menganggap Indonesia nomor 1 di ASEAN. Di negara-negara Islam oki juga begitu. Indonesia dianggap ya biasa-biasa aja. Jadi sebetulnya profil internasional kita juga turun, apa yang mau dipujikan itu. Kalau dibilang bahwa Presiden Jokowi memajukan demokrasi, loh sekarang besok tuh ada seminar yang juga didukung oleh tokoh-tokoh pemerintah untuk membicarakan, temanya saya kutipkan,
mencegah mundurnya demokrasi itu. Jadi sebetulnya demokrasi memang lagi mundur, dan kita mau tanya siapa yang bikin mundur tuh. Jadi pemerintah sendiri mengakui bahwa demokrasi kita mundur. Jadi apapun selain jalan tol yang dipujikan terus, hanya itu orang ingat Pak Jokowi. Tapi itu ingatan publik rakyat yang melihat jalan tol. Dan mereka sebetulnya nggak punya akses ke jalan tol, karena mereka bahkan nggak pernah punya mobil. Jadi yang punya mobil kan kelas atas itu. Jadi kalau itu yang dipujikan, itu nggak ada poinnya. Demikian juga kalau diingat bahwa jalan tol itu kan hasil ngutang. Dan karena hasil ngutang, maka setelah dibangun, utangnya jadi agunan buat swasta yang membeli jalan tol itu, lalu tarifnya dinaikkan. Kalau kebutuhan pokok, Pak Harto menjamin kebutuhan pokok. Pak Jokowi betul-betul membiarkan kebutuhan pokok itu diatur berdasarkan hukum ekonomi pasar global, sehingga harganya naik terus kan. Jadi nggak ada pemihakan Pak Jokowi pada rakyat kecil. Karena kalau memihak, mestinya subsidi jangan dicabut. Banyak betul subsidi yang dicabut dari konsumen kita, rakyat kecil, yang justru menjadi bahan basic needs dia. Jadi kita tanya apa yang bisa dibanggakan dari Pak Jokowi. Kita bikin kontemplasi, bukan untuk menghina Pak Jokowi atau menjelekkan rejim ini. Tapi faktanya memang nggak ada. Kan kalau kita bilang bangga pada seseorang, cuma ada 3 hal. Pertama, dia bikin keakraban sosial. Itu tidak terjadi. Yang kedua, dia dibanggakan oleh internasional. Itu juga nggak terjadi. Kepemimpinan Pak Jokowi di dunia internasional itu buruk sekali citranya. Yang ketiga, demokratis nggak? Dia tidak demokratis. Karena bahkan melanggar konstitusi yang demokratis. Tuh. Jadi kita bisa pahami, akhirnya Pak Luhut frustrasi sendiri untuk mencari alat ukur untuk memuji Pak Jokowi. Apalagi kalau terang-terangan Pak Luhut minta puji dong Pak Jokowi. Nggak mungkin, karena Pak Luhut ada di dalam rejim sendiri, artinya rejimnya minta dipuji sendiri, nggak bisa. Jadi kejujuran kita itu yang kita sebut sebagai kepekaan terhadap kepemimpinan itu datang dari hati nurani rakyat, bukan karena perintah atau himbauan dari dalam kekuasaan sendiri. Oke, sekarang satu hal lagi yang disampaikan oleh Pak Luhut, bahwa Pak Jokowi itu sangat disukai oleh rakyat, juga disukai oleh pemimpin negara-negara lain, dan hal ini kata Pak Luhut memudahkan kami-kami ini, artinya para pembantunya, untuk melaksanakan pekerjaannya. Karena itu kata Pak Luhut, sebenarnya kita berterima kasih pada Tuhan karena memberikan Presiden Jokowi ini kepada bangsa Indonesia. Kenapa ini juga fakta yang harus dikatakan. Jadi tiba-tiba ketika saya membacakan itu, karena Pak Luhut minta pujian untuk hal yang barusan dibatalkan oleh Pak Jokowi. Pak Luhut bilang bahwa ini pemerintah berhasil segala macam. Barusan Pak Jokowi 2 hari lalu marah-marah mengatakan bahwa menteri-menterinya nggak berprestasi tuh, karena disuruh produksi dia import kan. Jadi kacau juga nih contoh-contoh Pak Luhut. Jadi semua hal yang ingin dihasilkan melalui bujukan Pak Luhut dibantah oleh faktanya sendiri tuh. Ini nggak ada sebetulnya hal, kalau betul-betul saya selalu ingin katakan apa yang bisa dinyatakan sebagai distinctive karakter atau distinctive capaian dari result dari Pak Jokowi, nggak ada sama sekali, nggak ada. Di bidang ekonomi kan kita tahu bahwa disparitas naik terus. Di bidang demokrasi, indeks demokrasi memburuk terus tuh. Di bidang keakraban sosial juga nggak terjadi apa-apa. Di bidang profil luar negeri nggak ada. Jadi semua itu sebetulnya menunjukkan habis kemampuan Pak Luhut untuk membujuk. Sehingga akhirnya dia membujuk dirinya sendiri untuk memuji Pak Jokowi. Maka terjadilah pujian di dalam kabinet sendiri. Dan tidak semua anggota kabinet memuji Pak Jokowi itu. Jadi kita tahu bahwa permainan-permainan semacam ini yang udahlah, berhentilah. Biarkan rakyat menilai sendiri itu. Supaya rakyat bisa menilai, jangan mobilisasi kepala desanya tuh. Nah sekarang kepala desanya mulai terbongkar satu-satu bahwa yang mengaku diri sebagai ketua abdeksi sebetulnya bukan dia tuh. Bahwa uang yang diberikan itu sebetulnya banyak yang hasil pembujukan. Jadi kepala desa pun akhirnya menjadi pembohong, karena dia berpikir bahwa karena dimobilisasi maka saya datang ke Jakarta tuh. Kan begitu banyak kepala desa sebenarnya yang mengerti bahwa uang bandes itu, atau rakyat desa yang tahu bahwa uang bandes itu diselewengkan oleh kepala desa tuh. Dan itu buktinya ada. Baru-baru ini seorang sekretaris desa dilaporkan ke polisi karena mempersoalkan bantuan yang diselewengkan oleh kepala desanya tuh. Yang jadi jangan dianggap bahwa
orkestrasi ini sempurna, pasti ada nada miring yang akan timbul di kemudian hari itu. Oke, lepas dari permintaan Pak Luhut agar kita memberikan semacam apresiasi terhadap Pak Jokowi, harus kita bersyukur karena bangsa ini diberi presiden seperti Pak Jokowi. Bagaimana ya sebaiknya kita ini menempatkan posisi Pak Jokowi? Tentu saja saat ini kita tidak bisa menilai nanti setelah ini post factum nanti. Saya membayangkan kesulitan kita untuk menempatkan Pak Jokowi di dalam jajaran mantan-mantan presiden kita itu. Karena orang akan anggap bahwa demokrasi betul-betul dirusak oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi nggak kasih satu statement pun yang menunjukkan bahwa dia tidak punya ambisi untuk memperpanjang kekuasaan. Dia datang diabduksi dan forum itu sengaja dibuat supaya mengelulukan beliau. Kan dia tahu lebih awal itu. Jadi kalau kita bilang bagaimana Pak Jokowi 2 minggu setelah lengser di 2004, kalau datang ke mall, datang ke pasar tradisional, apa yang akan orang ingat dari Pak Jokowi itu? Nggak ada poin apa-apa. Ya orang menganggap ya dia pernah jadi presiden aja, itu doang. Kenapa? Karena dipilih. Dan orang masih ingat ya karena pemilihannya juga banyak bohongnya, itu KPU masih bermasalah, beberapa data sampai sekarang belum bisa diklarifikasi itu. Jadi kita nggak bisa paksa rakyat itu untuk memberi kehormatan. Yang bisa dapat adalah penghormatan. Nah, saya kira itu yang intinya. Seorang pemimpin dia bisa memperoleh penghormatan karena pangkatnya tuh. Tapi kehormatan tidak dia peroleh. Karena kehormatan bisa justru diberikan pada orang kecil. Jadi penghormatan datang karena perintah, beri dia hormat. Maka kita kasih hormat pada Pak Jokowi. Setiap kali masuk ke ruang sidang atau acara apa, kita hormat karena dia presiden. Tapi kehormatan itu datang dari batin yang bersih itu. Demikian misalnya seorang jenderal itu bisa dapat penghormatan, tapi kehormatan bisa yang dimiliki oleh prajurit. Prajurit yang jujur dapat kehormatan. Tapi panglima yang berbintang pasti dapat penghormatan karena jabatannya, bukan karena integritasnya. Jadi itu yang mesti direnungkan juga oleh Pak Luhut sebagai orang yang sudah sepuh, punya pengalaman banyak di dalam soal human dignity. Itu mesti paham bahwa jangan paksakan penghormatan, biarkan rakyat beri kehormatan. Itu intinya. Oke, terima kasih Bung Rocky. Oke, Bung Rocky ya, kita akan mesti mengakhiri perjumpaan kita ini dan kita akan seperti biasa berbincang-bincang kembali, tetap seperti apa yang diharapkan oleh tadi warga di kaki Gunung Rinjani tadi, yakni